وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الحاضرون رحمكم الله. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, bil khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat siha wal afiyah, sehingga kita masih bisa berkumpul di Masjid Mudirah Salamah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya, sehingga kita sebagai pengikutnya semoga mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa dan iman kita, dan marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semua kita pasti memiliki kebutuhan, semua kita pasti memiliki keinginan dan cita-cita. Oleh karena itu, sebelum merealisasikan keinginan tersebut, marilah kita memohon kepada Allah untuk mengabulkan, untuk mengijabahkan apa yang menjadi keinginan kita, sebagaimana Allah janjikan di dalam Al-Quran pasti akan mengijabah, pasti akan memperkenankan apa yang kita mohon kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabah permohonan kalian. Allah sangat suka kepada hambanya yang senantiasa memohon, yang senantiasa berdoa. Semakin kita sering, semakin kita suka untuk berdoa, maka Allah akan senantiasa suka kepada kita. Sebaliknya, jika kita tidak meminta, tidak memohon kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang tidak memohon kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memohon, berdoa kepada Allah di setiap waktu. Wabil khusus ini hari Jumat, yang mana dalam sabdanya Nabi pernah bersabda yang maknanya di dalam hari Jumat itu perbanyaklah berdoa, karena di dalam hari Jumat ada satu waktu yang mana Allah ijabah doa hambanya, yang mana waktu tersebut tidak
dikasih tahu. Karena apa? Agar kita senantiasa berdoa, memperbanyak doa, khususnya hari Jumat. Para ulama banyak yang menjelaskan, menafsirkan waktu apa, satu waktu apa waktu itu. Ada yang bilang, ada yang menafsirkan itu adalah waktu berdoa ketika di antara dua khutbah. Ada yang bilang ketika waktu sholat asar, setelah sholat asar pada hari Jumat. Yang pada intinya, marilah kita memperbanyak doa, jangan sampai ketika selesai sholat atau ketika selesai zikiran langsung kabur saja. Karena apa? Hal tersebut seakan-akan kita sombong kepada Allah. Karena kita tidak perlu memohon kepada Allah, seakan-akan hal tersebut ketika tidak berdoa. Yang mana doa adalah suatu ungkapan kebutuhan kita, penghambaan kita kepada Allah. Sekecil apapun doa kita, niscaya Allah akan mengijabahnya. Nah, di dalam ijabah, dalam bentuk ijabah apa doa tersebut? Doa ada 3 bentuk ijabah dalam hal ketika kita sudah berdoa. Yang mana ada 2 hal yang telah disabdakan Nabi SAW dari riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. An Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ma min ahadin yad'u bi du'ain illa ataahu Allahu ma sa'ala aw kaffa anhu min as-su'i mithlahu ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin, rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang berdoa kecuali Allah akan memberikan apa yang dia mohon, atau Allah akan mencegah darinya keburukan, semisalnya selama dia tidak berdoa dalam hal perbuatan dosa atau memutuskan tali silaturahim. Dari hadis tersebut, bentuk ijabah doa yang pertama adalah Allah akan memberikan kita apa yang kita doakan. Kapan? Itu adalah terserah Allah, karena apa yang kita minta itu, apa yang Allah berikan itu bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai apa yang Allah anggap baik, bukan apa yang kita anggap baik. Jadi ketika kita berdoa terus, tapi belum dikabulkan, mungkin dalam pandangan Allah itu belum baik untuk kita. Yang kedua, bentuk ijabah doa adalah dicegah dari keburukan. Misalkan kita berdoanya agar minta duit yang banyak, tapi apa? Allah berikannya kita terselamatkan dari kecelakaan. Itu adalah bentuk ijabahnya doa kita, tapi kita tidak pernah sadar. Malahan kita mengeluh, ya Allah, kok enggak diijabah-ijabah? Padahal dalam bentuk lain, dalam bentuk pencegahan dari keburukan. Ada suatu cerita dalam kitab Jawharatul Tauhid, ada seorang kakek-kakek minta duit banyak. Tapi apa? Di dalam realitasnya, setelah dia berdoa, dalam realitasnya malahan ada anak raja yang mendapatkan duit banyak, tetapi dia malah terseruduk kuda. Lalu dia meneduh di suatu pohon. Lalu dia tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya ada seseorang menghampirinya. Wahai kakek, tahukah kamu kenapa kamu tadi tertabrak kuda? Tidak tahu. Lalu kata kakek tersebut,
Padahal saya sudah berdoa agar mendapatkan duit banyak. Lalu kata seorang tersebut, wahai kakek, tahukah kamu bahwasanya kamu itu tertulis di Lauhul Mahfuz dalam keadaan tertabrak kuda, kaki patah, hancurlah tubuhmu. Tapi Allah dengan sebab doamu tadi menyelamatkanmu, hanya tertabrak kuda saja, tidak sampai kaki patah dan hancur tubuhmu. Itulah diantara cerita yang mana ketika berdoa yang baik kok malah yang buruk yang terkena, padahal itu adalah pencegahan dari sesuatu yang buruk. Yang terakhir, bentuk ijabah doa adalah nanti di akhirat menjadi simpanan kita, menjadi celengan kita. Mungkin di dunia kita belum dikabulkan, mungkin nanti akan menjadi simpanan di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa, wabil khusus kita dalam keadaan belajar, dalam keadaan negeri kita masih masa pandemi, kita berdoa memohon kepada Allah agar kita dimudahkan dalam memahami pelajaran, dijadikan kita orang yang soleh, orang yang alim, amilin, dan semoga negeri kita dijaga dari segala bala. Berdoa jangan hanya di dalam keadaan susah saja, tetapi berdoa dalam keadaan senang pun terus berdoa. Karena ketika orang yang senantiasa berdoa dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, nanti ketika dia dalam keadaan sulit, Allah akan bantunya. Sebagaimana riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yastajiba Allahu lahu 'inda asy-syada'idi wal karabi falyuksir ad-du'a fi ar-rakha'i, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadza haditsun gharibun. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang senang Allah ijabah kepadanya ketika keadaan sulit, maka perbanyaklah doa dalam keadaan lapang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah bosan-bosan untuk berdoa dan berzikir. Innallaha Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Istaghfiru rabbakum wad'uuhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat illa wa tarjah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li ikhwanina wa li mashayikhina wa li muallimina wa li dhawil huquqil wajibati 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal wala' wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa batan 'an baladina hadha khassah wa 'an buldanil muslimin 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم استر عيوب أمة سيدنا محمد. اللهم أكرم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.